Kalian penasaran nggak sih? Cuman dengan bermodalkan kamera HP saja dan juga mungkin tripod-tripod kecil-kecilan aja, kalian bisa mendapatkan penghasilan yang cukup luar biasa. Nah, video kali ini kita akan lihat ya, bocoran-bocoran penghasilan dengan konten yang hanya bermodalkan HP dan mungkin ini memang tidak bisa dicapai semua orang. Tapi saya yakin orang-orang yang mungkin berada di kampung, di desa, peluangnya akan sangat-sangat besar untuk menghasilkan uang dengan cara seperti ini. Yuk langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan atau menghasilkan uang dari YouTube, dari video-video, atau mungkin dari mungkin konten-konten kalian lah ya. Intinya di video kali ini kita akan sharing-sharing aja, kita akan diskusi biasa aja. Gak usah terlalu dibawa serius karena ini menurut saya kalian layak untuk tahu ya. Oke. Kemarin saya nonton atau baca postingan dari Mas Imam Januar. Nah, di postingan beliau ini kita bisa lihat nih. Jadi kalian tahu nggak sih ASMR ya, yang suara-suara doa itu dengan target bule ternyata RPM-nya cukup luar biasa besar. Buat yang belum tahu RPM itu apa? RPM itu adalah pendapatan untuk 1000 penayangan atau 1000 views. Dapatnya 131.000 cuy. Ini besar banget teman-teman ya, ini besar-besar banget. Bahkan untuk konten Indonesia aja agak berat nih, meskipun harus bahas tentang keuangan, meskipun harus bahas tentang konten dengan nilai penghasilan tertinggi, masih akan kalah dengan RPM dari konten target bully. Apalagi ini ASMR alat ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini banyak yang bisa dilakukan dan ini Mas Imam Januar juga sempat kali menyampaikan. Nih, cara pembuatnya seperti ini. Nah, makanya saya bilang tadi ini cocok banget untuk teman-teman yang memang berlokasi rumahnya di daerah pedesaan, yang ada sungai-sungai kayak gini, dan lain sebagainya. Dengan hanya model kamera HP aja ternyata misal bikin suara relaksasi dan lain sebagainya. Bang, apakah konten seperti ini aman? Nah, jawabannya aman banget. Karena ini adalah konten yang dibuat sendiri guys. Ya, konten yang direkam sendiri dan ini benar-benar original. Cuman memang kalian butuh beberapa angle ya untuk videonya biar video kalian nggak sama. Kecuali kalian nanti sajikan dengan berupa live streaming ya. Nah konten-konten seperti ini juga durasinya lama-lama ya. Jadi memang ini perlu baterai kalian yang mumpuni juga untuk bisa merekam video setidaknya minimal 1 jam ya. Karena orang pengen dengerin suara relaksasi itu tujuannya biasanya untuk mau ditinggal tidur. Ya, kalau misalnya kalian cuma 5 menit ya, dia belum tidur, video kalian sudah habis. Nah, itu akan membuat konten kalian akan ditinggalkan. Biasanya orang-orang ya, ini bocoran juga ya. Orang-orang yang suka dengan konten relaksasi ini, konten-konten bully, ini ya konten-konten ASMR, itu mereka nyari yang durasinya panjang. Justru kalau durasinya pendek-pendek, itu kemungkinan kecil mereka lebih milih video lain aja deh. Top tujuan mereka itu tidak ditonton videonya guys, tapi dengar suaranya aja. Video hanyalah pemanis. Ya, ini adalah salah satu contoh yang diberikan oleh Mas Imam Januar. Nah, ini keren banget tuh. Per viewsnya dapat 131.000. Ini buat kalian tahu aja ya, bahwa konten itu nggak harus melulu ngomong di depan kamera. Konten itu nggak harus sok narsis di depan kamera, enggak. Tapi ada cara-cara seperti ini. Dan Mas Imam Januar ini salah satu panutan saya. Dan saya banyak belajar dari beliau untuk per-YouTuber. Ya, jujur saya pengen banget juga belajar di kampung YouTuber beliau ya. Beliau sebagai mentornya dan bagus nih. Ada contoh juga nih ASMR nih tuh. Ide konten tiap hari tanpa harus ide tuh. Insya Allah berangkat pusing ide, pulang pusing kebanyakan ide. Nah ya, jadi ini dia tuh bener-bener ngajarin, ngasih ide-ide kalian loh. Apa sih prospek-prospek dan peluangnya. Nih, buat yang belum tahu Mas Imam Januar ini siapa, beliau ini sering banget masuk TV ya. Sering banget diliput juga. Beliau mengembangkan kampung YouTuber di daerah Bondowoso atau Situbondo, daerah Tapet lah itu ya. Saya juga lupa itu daerah mana, antara Bondowoso atau Situbondo atau Banyuwangi nih Mas Imam ini. Ya, ini Mas Imam ini benar-benar saya pengen ngobrol-ngobrol langsung. Saya sudah alhamdulillah sudah dapat kontak beliau. Nanti insya Allah saya pengen gabung-gabung. Saya itu takut menghubungi beliau itu karena nanti takutnya mengganggu beliau gitu teman-teman ya. Karena kan beliau sibuk banget nih. Cara belajar beliau itu cukup kekeluargaannya. Daripada kalian dengerin tutorial-tutorial yang gak jelas, tutorial-tutorial yang cuman menaruh uang kalian doang ya, nyari-nyari ngadeli saweran ataupun apapun itu, ataupun ya dari aksesnya aja. Saya nggak bilang si A, si B, si C enggak, tapi ada juga banyak yang tidak menampilkan wajah tapi benar-benar cuman malah buka kelas. Nah itu yang berbahaya, dan kelasnya itu apalagi berbayar gitu ya. Nah itu yang akan membuat teman-teman tuh merasa tertipu nantinya. Mending jelas-jelas ke Mas Imam Januar.
selama 4 hari full kalian akan dibimbing tatap muka seperti ini. Yang model kelas seperti ini sesuatu yang luar biasa yang bisa tentunya membuat kalian lebih enak untuk belajarnya ya. Ini adalah akun beliau ya teman-teman, ini beliau ya. Beliau ini nggak cuma ngajarin soal yang namanya ilmu teknis aja, ilmu non teknis pun juga diajarin, faktor X pun juga diajarin. Gak cuma kita diajarin suruh kerja keras aja, tapi ibadah, doa, dan hafalan sunnah itu penting juga untuk meraih kesuksesan kita ya. Sehingga di sini kalau misalnya kita akan coba ya cek konten untuk relaksasi, ini udah banyak bule-bule yang membuat konten seperti ini. Cuman memang ini kebanyakan rata-rata, coba deh ini aja ya, Naturzilla ya. Kita lihat video-videonya. Ini kebanyakan berjam-jam guys, 10 jam dan lain sebagainya. Jadi ada juga yang mengupload konten-konten seperti itu dengan metode live streaming. Oke ya. Ini kontennya memang sangat gampang, jadi bisa dibikin pakai HP. Tapi buat sebagian orang akan berpikir, Bang, saya tidak ada lokasinya. Gimana caranya kalau kita misal pakai background itu download dari internet, misal dari yang gratisan dan Pixel atau mungkin Pixabay atau mungkin semacam kayak Envato, Adobe Element, nah itu bisa nggak? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana skill kalian untuk mengedit. Dan video itu udah banyak belum orang-orang yang pakai, karena itu penting ya. Ketika kita menggunakan video orang, kita harus cari tahu dulu apa banyak apa nggak orang yang pakai ini. Itu di kayak Shutterstock itu kelihatan, ini video ini udah banyak belum. Nah kalaupun sekarang belum, kemungkinan kedepannya bakal banyak juga orang yang bakal pakai, ada kemungkinan seperti itu. Nah makanya kita lebih baik menggunakan video sendiri. Kalau memang terpaksa banget pakai video seperti itu, ya editing kalian yang harus diperbaiki. Ya teman-teman ya, bikin semenarik mungkin, bikin seakan ini menjadi beda dengan orang lain. Itu yang menjadi kunci kesuksesan konten-konten seperti ini agar bisa lulus monetisasi dan gak kena diskon. Apalagi suara, udah kalian gambarnya itu, videonya itu dari website gratisan, suaranya pun juga kalian dari website gratisan. Nah udah, ini kombinasi yang klop nih, dua-dua elemennya. Itu banyak yang menyamain. Nah ini saya tidak rekomendasikan buat kalian, karena takutnya akan kena konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Mungkin jalan satu-satunya yang aman untuk sampai detik ini adalah dengan kalau kalian menggunakan konten seperti itu, kalian harus uploadnya lewat live streaming. Harus pakai komputer, harus pakai OBS dan lain sebagainya. Cuman saya nggak bisa jamin cara seperti ini bakal bertahan lama atau tidak ya. Karena ya namanya kita juga pengen nyoba, pengen berusaha dulu, pengen bikin cara yang paling simpel dulu, ya udah silakan. Tapi saya sudah kasih tahu resiko-resikonya sehingga kalian bisa mengambil keputusan. Worth it nggak sih resiko yang ini saya ambil untuk belajar? Kalau worth it ya silakan. Kalau tidak ya mending kalian usahakan mencari spot-spot tertentu, tempat-tempat tertentu. Jalankan untuk suara-suara sulungnya ya. Banyak juga kok konten kreator yang ASMR itu suara-suara kereta api yang sedang lewat. Ini kan gampang, saya rasa hampir di setiap kota ada rel kereta api yang lewat, bener nggak? Nah tinggal kalian pakai tripod mini rekam keretanya lewat. Jadi rekam pas saat kereta lewat aja. Ya mungkin kalian harus luangin banyak waktu sih untuk berdiri di samping rel kereta. Ya tapi harus hati-hati, jaga jarak juga. Karena tujuan kita adalah untuk menangkap suaranya, dan suara ASMR itu yang menjadi daya tarik tersendiri. Ya banyak kok. Ini tadi kan Mas Imam Januar kan nyontohin juga ya suara orang bergaji ya. Itu pun juga bisa jadiin konten loh, tuh kayak gini ya. Ini kan srek. Itu kan kayak semacam suara ASMR ya teman-teman ya. Jadi ya itulah, inilah kelebihan dari YouTube ya. Kita bisa banyak mengeksplor konten-konten yang lain. Selama itu tidak melanggar aturan YouTube, selama itu kalian rekam sendiri dan original, harusnya kalian tidak perlu takut sih. Ya, oke? Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua yang menonton video ini bisa mendapatkan setidaknya 1 atau 2 orang aja mendapatkan manfaat. Itu udah alhamdulillah banget buat saya. Jadikan semua ide-ide kayak ini itu untuk pupuk pikiran kalian, agar pikiran kalian itu bisa berpikir secara kreatif lagi ke depannya. Nah, saya harap ini bisa membuat teman-teman yang dari awalnya nggak tahu, sekarang udah jadi tahu kira-kira RPM code itu berapa. Ini real dari pengalaman pribadi ya. Ini kayaknya sih dari murid Mas Imam Januar deh. Coba deh kita akan lihat ya. Sorry. Dan kalau kalian bisa lihat ya, Mas Imam Januar itu selalu ngasih hashtag pejuang HP miring. Tahu nggak apa artinya? Pejuang HP miring itu ya, itu adalah konten-konten kreator yang hanya pakai HP, yang dia pakai HP kan dimiringin tuh layarnya tuh. Nah itu kan maksudnya pejuang HP miring teman-teman. Ya, terima kasih semuanya mendapatkan kemudahan untuk berjuang untuk meraih penghasilan dari channelnya. Saya harap teman-teman tetap semangat, jangan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.